penglihatan indera telah Kau berikan bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Baik bagi yang melayani, ataupun setiap jemaat yang hadir, kami diberkati sekali melalui pujian dan penyembahan. Saat hati kami rindu untuk menyembah-Mu, saat hati kami merasakan kasih-Mu yang besar di dalam setiap kehidupan ini, kami bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau akan memberkati kami melalui kebenaran firman yang akan kami dengar. Al-Roh Kudus, dengan segala kerendahan hati, kiranya Kau pimpin setiap kami yang hadir di tempat ini di dalam kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami hikmat, akal budi melalui anugerah yang telah Kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami mampu mencerna, mengerti setiap firman yang diajarkan dan mengamini untuk dilakukan dalam kehidupan kami, supaya Kristus boleh nampak bagi setiap pribadi yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang hina ini, berikanlah kesempatan selalu kepada hamba-Mu di dalam segala kelemahan hamba-Mu, terutama suara. Tuhan tolong, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu untuk disampaikan melalui kebenaran firman-Mu, boleh hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh diberkati. Untuk itu kami percaya dalam satu kuasa Tuhan kami yang hidup, yang telah menebus kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya sangat berterima kasih sekali kepada jemaat yang setia, karena saya 2 minggu saya khotbah di luar, dan saya melihat banyak sekali sekarang orang-orang yang gelisah dan orang-orang yang kebingungan dengan situasi-situasi yang saat ini terjadi. Dan saya melihat bahkan ada beberapa orang yang mulai goyang karena imannya sebetulnya bukan di dalam kebenaran, tapi cuma menyentuh di dalam emosinya saja. Setiap saat saya sering kali sudah menyampaikan, iman tanpa emosi nggak bisa juga. Tapi bukan emosi saja. Emosi itu perlu. Tadi saya waktu penyembahan saya bisa menangis, saya emosi itu. Tetapi saya menangisnya bukan karena emosi saja, tapi saya tahu siapa itu Allah dalam hidup saya. Saya paham tanpa pertolongannya, tanpa kasih setianya, saya gak mampu menghadapi kehidupan ini. Sehingga benar-benar saya menangis karena saya merasakan betapa baiknya Dia. Itu pengetahuan saya. Dan saya percaya, karena saya sudah merasakan, saat saya berjalan dalam kebenaran firman-Nya, saya bisa melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup saya. Itu yang membuat saya percaya. Dan itu yang membuat saya tadi menangis. Tuhan, Kau baik. Engkau sangat baik. Saya gak bisa tahan untuk tidak menangis karena saya mengasihi Dia. Karena saat ini di setiap ibadah banyak sekali orang-orang yang datang ibadah hanya tersentuh di level emosinya saja. Dan gereja-gereja di dalam setiap pertemuan itu yang ditekankan cuma emosinya saja. Kemarin hari Jumat saya sampaikan firman Tuhan di GBPS.
Tuhan gerakkan hati saya dengan berani untuk menyatakan sebuah kebenaran. Kenapa GBPS pada waktu dulu, zamannya Pak Ishak, itu bukan cuma di bawah saja yang penuh, sampai lantai 4. Bahkan saya pernah datang di sana, orang itu udah bisa lihat mukanya Pak Ishak. Lihat itu cuma di TV. TV-nya bukan TV kayak gini. TV-nya itu TV tabung gitu loh. Tapi orang bisa tergerak, bisa wah, bisa luar biasa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada waktu itu fenomena, saya ngomong, orang dibangun dengan emosional ibadah. Dan suasana yang seperti itu mungkin tidak pernah terjadi. Satu dengan yang lain, semua menangis, semua terbawa emosi, menangis semua. Dan mereka rasanya disentuh oleh kuasa roh. Saya ngomong seperti itu. Padahal saya ngomong itu belum tentu Roh Kudus. Bisa saja itu karena emosional terbawa. Banyak orang melihat drama, orang melihat film, orang melihat pertunjukan nyanyi ataupun musik bisa terbawa emosi dan menangis. Apalagi lagunya yang cuman gampang sekali dicerna. Kembalikan saja aku pada orang tuaku. Nah itu pada waktu yang perempuan gegeran sama yang laki, muangkel tidak berani ngomong, datang dia show musik itu terus kena lagu itu. Terbawa nangis emosi tidak karu-karuan. Demikian juga di gereja. Orang nyanyi puji-pujian bisa saja terjadi seperti itu. Mau wadul sama siapa enggak bisa. Wadulnya sama Tuhan. Pada waktu kejepit gak punya duit atau apa. Terus lagunya nanti Tuhan memberi, Tuhan menjagai, Tuhan menghibur. Rasanya ada kekuatan baru. Padahal nanti kita singkapkan semuanya. Kenapa ada kitab Ayub? Kenapa ada kitab ini? Nanti kita semua belajar. Supaya kita imannya bukan berdasarkan emosi. Kalau emosional saja, kenapa sekarang GBPS saya ngomong mulai sepi? Lantai bawah aja gak bisa penuh. Kenapa? Ketarik sama gereja yang bisa membangkitkan lebih emosi lagi. Jaketnya dibuka digini kan orang bisa jatuh kok. Itu saya sebuah daya tarik untuk membawa emosional yang tinggi. Tapi ditanya jatuhnya kenapa? Gak tahu, gak kuat tahan. Apanya itu? Orang demikian, puji-pujian, pada waktu memuji, menyembah Tuhan, bisa nangis, bisa apa semuanya. Tapi pada waktu firman Tuhan diajarkan, ngantuk. Nanti sampai rumah, keluar dari gereja, lega aku tadi ibadah. Kenapa? Wis rasanya plong. Setelah itu sebentar lagi ada masalah, hancur. Karena tidak ada kekuatan daripada kebenaran itu sendiri. Apakah itu iman? Bahkan saya tanya, bedanya orang Kristen yang mengaku beriman saat berdoa dengan agama-agama lain. Ya Islam lah, Konghucu, Buddha, apapun. Bedanya apa? Sama-sama ngaku beriman. Kalau doa itu bedanya apa dengan mereka? Bedanya cuma 2. Awalan sama akhiran. Awalannya kalau orang Kristen bisa ngomong, ya Bapak. Mereka gak berani ngomong kayak gitu tuh. Akhirannya cuma ditutup dengan kata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tengahnya sama enggak? Yang perutnya sakit minta disembuhkan, ngomongnya sama. Yang enggak punya duit, yang gajinya kurang, minta supaya gajinya dinaikkan, ngomongnya sama. Imannya di mana?
pada waktu ditanya, kenapa kamu kok ngomong, ya Bapak? Gak ngerti. Kenapa ditutup dalam nama Tuhan Yesus? Supaya resmi. Apa nih sing resmi? Apakah itu doa dengan iman yang dimaksud? Ini kita harus belajar. Saya renungkan ini pada waktu saya baca sebuah buku, ditanyai seorang gembala, kamu menggembalakan gereja berapa tahun? Dia ngomong 40 tahun. Adakah jemaatmu yang datang sama kamu dengan permintaan khusus, Pak, saya ajarono cara berdoa, bagaimana? Adakah? Saya mulai introspeksi. Saya di sini sudah 26 tahun. Gak ada seorang pun yang datang ke saya, Pak Titi, cara doa itu kayak apa ya? Gak ada. Semua merasa sudah bisa, sudah ngerti. Padahal muridnya Tuhan Yesus itu loh di kitab di Injil Lukas, datang sama Tuhan Yesus tuh, guru-guru, bener tuh? Bagaimana caranya aku supaya bisa berdoa dengan benar? Kalau kita rasa sudah benar kabeh, apakah kita bisa menyebutkan doa kita benar? Padahal di Alkitab diajarkan tentang doa-doa yang keliru. Kamu banyak berdoa, tapi kamu gak dapat apa-apa. Karena cuma ingin memuaskan nafsumu. Apa itu? Banyak hal yang diajar seperti itu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena sudah seringnya dengar khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab. Orang merasa semua khotbah yang di atas mimbar itu pokoknya khotbah itu mesti betul. Karena itu pimpinan Tuhan. Belum tentu. Perlu diuji. Firman Tuhan ini loh, setelah saya selidiki, banyak peringatan-peringatan kepada pengajar-pengajar sesat. Kalau banyak peringatan itu berarti kan sudah warning tuh. Kalau cuma sekali tok kan nggak masalah. Ini banyak sekali. Hati-hati, hati-hati. Coba kita lihat mulai pertama. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Hari ini suara saya tadi mau habis lagi. Tapi tajik saya itu baik, kemarin saya pesan. Tidak tahu strip-strip yang dari Singapura itu, tak minum suaranya langsung bisa keluar lagi. Ya karena Tuhan lah. Tuhan pakai dia bawa itu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu, kelihatannya guru tapi palsu. Ngajar firman juga. Tapi firmannya itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya. Saya sebelum jelaskan ini, saya kasih gambaran dulu ya. Setiap kali kita baca sebuah buku, pasti ada frame besarnya, ngerti maksudnya? Setiap kali kita baca sebuah surat, pasti ada frame besarnya, tujuannya. Gak mungkin sebuah buku gak ada alurnya, tujuannya buku ini ditulis. Kalau film India pasti lakonnya menang, kan kayak gitu tuh. Ya, kalau film silat dulunya kalah, lakonnya ya gak punya ilmu apa-apa. Habis gitu tambah jago, setelah jago dia luar biasa. Itu frame besarnya. Cerita-cerita apapun ada frame-nya. Penulis kitab pun juga seperti itu. Gak bisa kita cuma cabut satu, tidak mengerti tujuan penulisan sesungguhnya. Nanti kalau Tuhan izinkan, saya mau menjelaskan dari 30, berapa? Perjanjian lama itu. 39 frame besarnya saya buka satu-satu.
Kalau sudah pegang itu, tidak mungkin kita bisa lari. Ojo sampai dibujuki orang. Kitab Amsal itu contohnya apa? Nanti kita sama-sama belajar. Nah ini kita teruskan dulu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Sampai ayat 3. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serangan guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol. Tujuannya cari untung. Tetapi untuk perbuatan mereka hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sekarang ini banyak sekali orang mau jadi guru. Guru itu kalau zaman sekarang itu pengkhotbah lah. Kenapa? Ya kalau kayak CFV gak mungkin. Ya, yoyo ya enggak lah, cok sampai. Tapi coba saya bayangkan ya. Orang mengaku full time. Saya kasih gambaran. Kadung laris dipanggil. Setiap dipanggil itu minim 1 juta. Ada yang 2 juta sampai 5 juta. Ini hamba Tuhan yang kelasnya pakai Avanza. Kalau datang nggak dijemput pakai pesawat. Kalau yang pakai pesawat itu sudah lain puluhan. Setiap hari kalau dia khotbah 2 kali, 1 minggu dapat uang berapa? Minim bisa 15 juta. 1 bulan 60 juta, kalah direktur. Pertama kali dia khotbah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Belajar dengan saya, sungguh-sungguh setia. Tapi karena mulai dapat duit banyak, dan dia merasa ada duit, dan mulai kepingin beli mobil, ngeridit rumah, sudah terikat enggak? Kalau sudah terikat nanti kalau dia gak bisa bayar, katanya mempermalukan Tuhan. Sehingga mulai hikmat dengan hikmat cara yang salah. Dia berusaha supaya dapat job terus. Kalau saya ngomong sudah bukan pelayanan, tapi job. Bermacam-macam cara dilakukan. Dan digambarkan oleh Rasul Paulus ngomong sama Timotius, hati-hati. Banyak pengajar-pengajar yang tujuannya cuma menyenangkan kuping pendengarnya supaya dia laris rame. Banyak sekali itu sekarang. Tanpa sadar kalau saya mau telepon orang kayak gitu, sorry, tahun 2006 sampai 2007 sudah full book. Serem sekali. Ini sebuah kenyataan kok. Apalagi sekarang, ini saya buka nanti di YouTube biar yang dengar bertobat. Apalagi sekarang, pemerintah supaya juga tahu, saya bongkar. Gereja-gereja sekarang banyak yang menerima dana dari pemerintah. Dengan satu catatan, harus memenuhi kriteria ini. Dananya enggak dikit. Banyak. Satu gereja bisa 200 juta sampai 1 miliar. Semua orang kepingin dirikan. Semua orang kepingin diri supaya dapat dana. Ini piye gitu loh. Kekristenan seperti ini. Bahkan saya dengar, kalau kamu mau buka gereja supaya rame, ada EO-nya sekarang. Bagaimana bisa mendatangkan jemaat. Dikemas dengan cara kayak apa? Doa kalah dengan EO ya. Ini nyata kok.
Kalau omongan saya salah, coba dicek nanti di berita-berita. Dan terjadi gak seperti itu. Sebuah kenyataan. Jemaat Efrata ini lebih dari 20, lebih dari 30. Gak pakai EO datang ke tempat ini. EO-nya apa? Firman Tuhan. Yang ngamin satu orang. Jadi Anda jangan terpesona dengan banyaknya orang. Kebenaran itu gak di sana. Itu jauh lebih penting. Orang datang gereja, pindah gereja karena sungkan. Nanti kalau Tuhan Yesus sungkan sama kamu ya apa? Sungkan orang ini dimasuk di surga. Sungkan ambil sing lahir sing bener-bener. Ini gak bener kok melok tak lebokno, gak usah wis kayak apa? Banyak. Bukan satu ayat saja, bukan satu penulis saja. Titus juga menulis. Pasal 1 ayat 10-11. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Hukum sunat, hukum Taurat, sia-sia itu perbuatan-perbuatan. Ini sama yang terjadi di Galatia. Di sini ya, tidak ada saya ajarkan. Kalau datang kamu kepingin apa, supaya kamu bisa, keinginanmu dituruti Tuhan. Datang doa malam, sing setia nanti Tuhan turuti. Tidak ada. Saya tidak ngajari kayak gitu. Kamu hidup benar-benar kudus, baru nanti Tuhan kasih. Saya tidak pernah ngajar kayak gitu. Itu Taurat, itu agamawi. Kalau saya ngajar, kamu anak Tuhan, kamu telah ditebus menjadi orang kudus. Hidupmu harus kudus. Kamu kudus bukan supaya Tuhan memberi sesuatu kepadamu. Tidak ada rumus cara supaya kehendakku terjadi dan aku menekan Tuhan. Yesus saja mengajar kok pada waktu di Getsemani. Keinginanku ini, tapi kehendakmu yang terjadi dalam hidupku. Tapi banyak tidak gereja sekarang ngajarnya bagaimana supaya kehendak kita bisa terjadi. Dengan cara-cara metode supaya Tuhan takluk dengan kehendak kita. Berpuasa dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau berpuasa dengan sungguh-sungguh, disertai dengan hidup kudus, pasti Tuhan kasih. Itu rumus. Adakah firman Tuhan berkata seperti itu? Ngambil dari Esther. Konteksnya apa? Enggak tahu. Tujuannya apa? Enggak tahu. Tapi banyak yang seperti itu. Di Galatia itu Rasul Paulus mangkel sama orang-orang yang ngajar kayak gitu itu loh. Sampai dikatakan, Injil lain, kamu ngajar itu terkutuk anatema. Karena apa? Orang Galatia itu ya, yang pada waktu Paulus ngajar, setia sama Paulus, sayang sama Paulus. Karena merasa menerima berkat kebenaran. Diajari Injil anugerah yang betul. Tapi kalau orang-orang yang tidak dapat anugerah, bosen akhirnya. Karena apa bosennya? Aku kok jatuh terus ya? Kok jatuh dosa terus ya? Aku kok gak bisa ngekang diriku ya? Ada orang yang ngomong, caranya supaya kamu gak jatuh dosa. Datang ibadah, sembahyang terus, supaya kamu gak bisa jatuh dosa. Datang ibadah betul. Bahkan sampai dengan kamu ibadah tujuannya supaya kamu gak jatuh dosa. Itu salah. Kamu ibadah bukan supaya kamu gak jatuh dosa. Kamu ibadah karena kamu mengasihi Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Kebaikan Tuhan. Spiritnya mengenal kasih Tuhan. Itu yang mendorong kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Mengasihi Tuhan itu apa?
kita mengasihi sesama saja, kita rela kok memberikan segala sesuatu, benar gak? Apalagi kita mengasihi Tuhan. Tuhan itu kayak apa sih? Allah itu kayak apa sih? Kok kita sebut Allah itu baik? Saya mau tanya dulu. Kenapa kita suka ngomong Allah itu baik? Kenapa? Iman yang betul itu kita ngomong Allah itu baik. Orang seberang, orang manapun, agama manapun juga ngomong Allah itu baik. Tapi kalau kita ngomong Allah itu baik, kenapa? Apakah kita sama dengan mereka? Suaraku hilang, dibalik Tuhan, Tuhan baik. Baik is baik, tapi baik sesungguhnya bukan kayak itu. Karena suatu saat suaraku bisa hilang lagi. Aku bangkrut, ekonomiku hancur, misalkan. Tuhan pulihkan, bisa. Kalau cuma baiknya seperti itu saja, bisa bangkrut lagi enggak? Kalau bangkrut lagi ngomong Tuhan itu apa? Masih baik atau jahat? Kebaikan Tuhan itu harus kita lihat dulu dari satu sisi. Kebaikan yang tidak ada di dalam rumusnya manusia itu tidak ada. Diawali dengan apa? Kemarin sudah saya ajarkan tuh. Kita ini loh manusia diciptakan sama Allah, gak sama dengan ciptaan yang lain. Yang pertama, diberi serupa dengan gambar Allah. Supaya apa? Dikatakan di ayat yang ke-28. Beranak cuculah, bukan supaya kita jadi manak sing banyak, bukan. Beranak cucu kemarin saya ajarkan apa? Melipat gandakan gambar Allah. Melalui hidup kita, melalui hidup turunan kita. Kalau kita tidak punya turunan, suami istri juga sudah melipatkan gambar Allah kalau kedua-duanya di tengahnya ada Kristus. Dua pribadi yang lain, yang tidak sama, bisa menjadi satu saling mengasihi. Itu sudah melipat gandakan gambar Allah. Tapi karena dosa, gambar Allah itu hancur gak? Bagi setiap manusia, gambar Allah itu rusak enggak? Bukti rusaknya apa? Kemarin saya jelaskan di Kejadian pasal 1 ayat 28. Di mana dikatakan beranak cuculah. Bayangannya orang-orang cuma pikirannya apa? Tuhan ciptakno manusia, mari gitu Tuhan ngomong, ayo mana sing akeh. Bukan. Beranak cucu itu melipat gandakan gambar Allah bagi setiap manusia. Allah itu gak bisa dilihat, Allah itu roh. Kita ini dikasih moral, dikasih intelektual, dikasih hikmat yang seperti Allah miliki. Dan kita bisa mengagumi Allah, kita bisa tahu Allah itu ada, kita bisa ngomong Allah itu luar biasa. Melalui apa? Kita lihat Allah. Enggak, melalui segala ciptaan Allah. Betul lah? Di kitab Roma pasal 1, lihat gunung, lihat sungai, lihat ombak laut yang besar. Wih, betapa luar biasanya kau Tuhan. Benar gak? Betul Tuhan? Jalan di gunung ketok, gunung tinggi gede. Wah, luar biasa Tuhan ini. Mosok, wah luar biasa baku. Enggak mungkin toh. Pujian yang mengakui ada sesuatu penciptanya, yaitu Allah. Demikian juga saya Liaksen, misalkan. Jecang saya ini. Dulu rambutnya Van der Romes. Gondrong, ngokong orangnya. Wah, wis gak karu-karuan. Setelah ikut Tuhan, dia berubah. Bukan jadi Yesus. Dulu kalau marah, gitu. Kayak saya dulu. Sekarang, kok bisa kayak gini? Ada Yesus dalam hidupnya. Itu gambar Allah tercipta. Mulai orang bisa melihat satu gambar melalui hidupnya. Teman-temannya datang,
kon kok iso yo ngene saiki yo. Apa? Kon kok berubah ya? Berubah jadi apa? Lu kok lain kon? Dia tidak tahu ada gambar Tuhan dalam hidupnya. Itu gambar Allah. Tapi karena dosa, bukan keluar gambar Allah, gambar monyet. Tapi kamu enggak, kamu gambar Allah. Untuk yang bisa seperti berubah itu dikatakan taklukan. Kemarin saya sudah ajarkan, no? Taklukan itu apa? Bukan gampang-gampangan. Kata takluk itu dalam bahasa aslinya, itu apa? Seorang yang betul-betul, seorang petani digambarkan mengolah tanah untuk supaya tumbuh bibit. Itu perlu kerja keras. Tanah itu diolah, dicangkul, diupayakan ya apa? Supaya gembur. Sehingga bisa menumbuhkan bibit baru. Supaya dia bisa berubah. Supaya dia bisa menjadi baik. Supaya bisa tumbuh. Bukan dicangkul dengan itu. Tapi Kristus mati untuk kita. Dia bukan cuma nyangkul. Tapi darahnya diberikan untuk kita. Supaya melalui kematiannya di kayu salib itu loh. Kita bisa tumbuh. Pribadi yang seperti Allah kehendaki. Yaitu apa? Pribadi Allah hadir dalam hidup kita. Sehingga dikatakan, untuk yang seperti itu aja. Bukan berhenti di sana loh. Kita sudah percaya kepada Kristus. Bukan berhenti di sana. Roh Allah diberikan maka pada kita supaya melalui Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita gak akan ada kekuatan dosa untuk bisa melawan. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Keluarkan. Kabar Allah yang rusak, kita percaya Yesus, dikembalikan. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dengan segala cara, kita bisa mengasihi itu berarti kita sudah bertobat enggak? Kita bisa mengasihi Allah itu kita bertobat enggak? Sudah bertobat. Itu pun Allah masih turut bekerja melalui kuasa Roh-Nya. Enggak secara otomatis setiap orang bertobat itu langsung berubah jadi Kristus. Enggak, kecuali kalau kamu mau disalib bersama dengan Yesus di sebelahnya. Nggak ada kesempatan. Tahu? Penjahat itu loh. Kesempatan. Kita bertobat, masih jualan jamu, masih kerja, masih apa, masih bisa jatuh-jatuh. Tapi Tuhan tahu hal itu. Dia sertakan Roh Kudus supaya kita bisa mencapai finish. Amin. Dia yang melakukan itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang mengasihi aku. Oleh karena Kristus, kita dirubah bisa mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kamu bisa datang ke tempat ini bukan karena kehendakmu, tapi kamu masuk dalam rencana Allah. Kalau rencanamu datang ke gereja, kamu bisa gagal. Tapi kalau rencana Allah, gak mungkin bisa gagal. Itu jelas. Ini sangat tekanannya luar biasa. Sesuai dengan rencana Allah. Bukan sesuai dengan rencananya Pak Titi atau Yoyo. Gak. Tapi rencana Allah. Wah. Firman Tuhan itu tidak bisa dikalahkan. Setiap kata-kata itu tekanannya luar biasa. Tujuannya apa? 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita tuh dipilih loh. Berarti ada yang tidak dipilih. Kamu bisa datang, kamu bisa setia. Meskipun kamu datang di gereja, aku kok gak ngerti ya. Bingung aku. Sik guru ngerti aku. Tapi kalau kamu sudah dipilih, kamu akan terus di sini. Dibuat kamu bisa mengerti. Karena kamu sudah mulai haus makan.
Aku mau tanya. Ngerem dulu ya. Saya tanya Cecangku lagi, ini baik orang ini aku. 3 hari yang lalu kamu makan apa? Malamnya. Makan apa? Bingung tuh. Tapi kamu tetap makan enggak? Demikian juga kamu yang untuk jasmani aja, kamu udah ingat-ingat kok. 3 hari yang lalu makan apa ya? Ayo siapa sih yang tahu? 3 hari lalu makan apa? Nasi, pasti ikan apa? Kan bingung. Tapi kenapa kok setiap hari mau makan? Untuk yang jasmani aja kita makan terus kok. Ini keperluan rohani. Meskipun kamu udah ingat, tapi kamu perlu dikasih makan terus. Hebatnya apa? Ada hebatnya. Yang kamu makan ini sebuah sesuatu yang hidup. Bukan mati. Kalau kamu makan soto 3 hari yang lalu, setelah kamu makan, metu meneh. Metu warnanya pasti kuning. Tapi kalau firman Tuhan yang kamu makan, hari ini kamu tidak ngerti. Suatu saat, kamu menghadapi problem, masalah. Dia akan keluar sendiri karena dia hidup. Dia akan bicara. Titi, kamu gak usah khawatir. Karena ada firman yang berkata, segala kekhawatiranmu tidak akan menambah satu beban, satu apa? Hasta akan membereskan persoalanmu. Datang padaku, bicara sama aku. Luar biasa. Karena apa? Orang khawatir itu ngomong mbek sapa? Ngomong mbek awakmu dhewe. Apa ya aku kok gini ya? Waduh soro aku. Kenapa ya? Wis gitu-gitu tok. Mosok terus badannya kita bisa ngomong, "Ya kamu cok gini." Kan enggak. Pada membuat kita jadi gelisah semua, tapi cok ngomong sama Tuhan. Kalau kamu khawatir, berdoalah. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya Tuhan? Ada maksud apa ya Tuhan? Dia akan menjawab. Itu hidup. Loh ini belum khotbah loh. Ini masih prolog. Loh saya salah dewe 2 minggu tidak khotbah di sini tuh. Jadi nyimpennya kayak 3 jam ini. Dari sini kita harus mulai ngerti. Allah yang begitu luar biasa, lihat. Dipilih dari semula untuk menjadi, ditentukan dari semula untuk menjadi apa? Setelah kita jatuh, setelah kita diciptakan serupa gambar Allah, kita jatuh, rusak gambar Allah itu dalam hidup kita, dosa. Tapi kita dipilih lagi, melalui siapa? Anaknya. Dia mati untuk kita. Dosa itu dihancurkan, tanah itu dihancurkan, supaya kita tumbuh, tunas baru. Dan gambar Allah itu dikembalikan, supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Allah. Dibantah lagi sama orang. Orang seberang itu, dia ngomong, saya barusan ini masuk di apa? Patah-pantahan. Kok kata-kata firman itu menjadi Allah? Pertama kali Allah berfirman. Berarti firman itu kan bukan Allah. Allah berfirman kok firman jadi Allah. Mana bisa? Saya ngomong gampang untuk menjawab itu. Saya ngomong sama Sen lagi. Sen ini namanya dia Sen. Omongannya Sen itu juga Sen apa enggak? Mosok Sen omongannya pelo, kan bukan. Cari ini siapa? Kan katanya Sen. Titi bicara, terus disampaikan sama Lulu. Ratna, katanya Pak Titi. Berarti kata-kata saya ini juga Titi enggak? Tidak bisa nganggep. Kalau Titi enggak berkata-kata, itu bukan Titi. Siapa itu? Bukan Titi. Dia Allah, dia berkata.
Perkataan Allah itu juga Allah enggak? Ya Allah. Gitu aja kok repot. Ya nanti Allah Tritunggal itu ada anunya sendiri. Saya teruskan ini dulu. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Ini ngotot loh ya, pengajar ini semangatnya luar biasa. Sampai dikatakan mengarungi lautan, daratan, wah. Tapi tujuannya apa? Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Karena apa? Diajari apa? Kemunafikan. Kalau di Galatia pasal 4 ayat 17 itu diajarkan apa? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu. Mengucilkan itu, ya, sesungguhnya bahasanya apa? Kamu supaya dengan giat mengikuti mereka, bukan Kristus. Jadi golongan ini tok loh rasanya. Maka lo kita harus hati-hati. Kita merasa orang reform, kita merasa orang yang paling betul. Karena nenda itu salah. Itu tidak boleh juga. Mau orang Pentakosta, kamu dulu dari orang mana? Brojot langsung ngerti teologi reform? Ngerti kebenaran? Kok kamu bisa bertobat? Pertobatanmu melalui siapa? Tuhan bisa melalui sembarang orang. Saya teruskan aja dulu. Tidak usah dibaca, cuma kamu catat aja. Roma 16 ayat 18. Yudas 1 ayat 6. Itu semua pengajar-pengajar sesat. Diperingatkan banyaknya kayak gitu loh. Tapi orang tidak pernah hati-hati. Pokoknya gereja duduk, denger, cuma main-main loh. Kamu makan aja ke sebuah restoran banyak lalernya, kamu makan. Tak jamin kan mulai, bonjrot. Pasti kita minta yang baik, minim, gak enak gak apa-apa, tapi gak membuat mules, betul loh? Tapi banyak enggak sekarang gereja-gereja yang membuat mules. Gak terasa yang kena mules itu. Datang di gereja bukan menjadi lebih damai sejahtera, bukan lebih seneng, tetapi lebih apa? Stres. Banyak sekarang gak terasa. Waduh, apalagi gereja lagi jor-joran. Jemaatnya aja lo sekarang gegeran. Oh gak iso, nggonku lebih rame. Nggonmu, kalah mbek nggonku, rame-ramean. Bukan nggon, di tempatku diajari kebenaran yang sungguh. Gak, nggonku lebih rame, lebih gini. Pastorku lebih gini, lebih gini, lebih gini. Yang satunya gak mau kalah, lebih gini, lebih gini. Ini apa-apaan ini? Belum masalah apa? Sugi-sugian. Datang yang sudah pakai tas, yang ditengeni sama orang ini kaya. Setiap datang tasnya berubah, ganti lebih bagus. Itu nyiksa enggak itu? Atau CFV ada enggak langganan yang setiap bulan, setiap minggu minta ganti rambut? Kalau datang warnanya hari ini merah, besok ganti ungu, besok ganti hijau. Lama-lama jadi apa itu? Orang itu bisa sampai di situ loh. Karena dibodohi dengan pikirannya sendiri, egoisannya sendiri, terlalu narsis. Orang narsis itu sampai gila loh. Merasa dirinya paling pintar, paling pandai, paling luar biasa, paling bagus. Untuk seperti itu orang itu ngejar. Saya ada sebuah cerita Andersen, itu cerita anak-anak ya. Ada seorang raja, pernah saya jelaskan di sini tuh.
yang kepingin kelihatannya luar biasa, paling ganteng, paling apa, dipuji semua orang. Dia mau ulang tahun, dia minta dibuatkan baju yang kalau setiap orang lihat itu mesti wah. Kalau sudah sampai wah, tukang jahitnya itu dipotong kepalanya. Tukang jahitnya itu mikir kayak apa ya? Suatu saat raja itu datang ke dia. Sudah. Semua kompak 10 orang. Bapak buka baju. Ini saya pakaikan. Rajanya buka. Terus tukang jahitnya itu gini. Lu mana bajunya? Bapak tidak bisa melihat, tapi orang lain melihat pasti ngomong luar biasa. 10 orang temannya, waduh, luar biasa raja ini, pakaiannya luar biasa. Rajanya dikarak, diembong. Orang semua dikasih tahu, kalau kamu tidak ngomong buah, kamu dibunuh loh. Jadi raja itu naik kereta telanjang. Nggak semua orang, wah, ada anak kecil. Loh kok muda? Manusia itu kayak gitu loh. Jangan kayak gitu loh. Sen lagi. Biar gak ngantuk dia. Gembala ya, yang benar itu bagaimana? 1 Petrus pasal 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini penting. Tapi semua rasanya ngomong kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai. Saya mau pelan-pelan ya. Kita ini kan belajar firman Tuhan ini kan harus dari setidak-tidaknya ada dasar itu. Kalau kita baca koran, siapa yang masih pernah baca koran? Tarasa ini sudah punya umur semua. Pasti pernah merasakan baca koran toh. Kecuali Momo ya. Momo tidak pernah baca koran paling. Gak usum ya, lihat YouTube itu. Apalagi Onju BK itu tak mungkin. Lulu pernah loh. Padahal kamu masih kecil loh. Baca koran. Kalau kita baca koran, buka halaman, mau cari nonton biskop, pasti cari yang biskop toh. Berita, cari berita. Apa kan balik-balik kan lain-lain. Demikian juga firman Tuhan itu seperti itu. Firman Tuhan itu ojo dianggap satu kata, ini tidak ada maksud tujuannya. Ada, semuanya itu ada. Ojo kita merasakan bahwa segala sesuatu itu yang dibicarakan di dalam firman Tuhan, itu tidak ada tujuan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tiba-tiba yang namanya Musa nulis 5 kitab. Musa itu nulis apa? Kejadian, Ulangan, Bilangan, ya wis pinter 5 toh. Itu bukan Musa yang enak nganggur-nganggur, santai lagi bakar jagung, kemasukan Roh Kudus terus nulis. Enggak. Dia nulis manusia ini diciptakan dari debu dan tanah. Musa pada waktu manusia diciptakan, Musa di mana? Kok dia bisa tahu? Kayak apa? Diomongin sama Tuhan. Musa. Pernah bayangkan itu enggak? Musa itu menulis kitab Kejadian sampai dengan 5 kitab. Itu bukan cara seperti itu. Lain kalau Yohanes. Yohanes nulis kitab Wahyu, itu dikasih penglihatan. Yohanes bukan itu loh ya. Yohanes, tuliskan ini, apa yang kau lihat. Jelas loh. Tapi sekarang banyak enggak pendeta-pendeta dikasih penglihatan lagi.
tuliskan ini. Kamu sekarang ke neraka, kamu lihat. Kapan dia ke neraka? Kok ada ayat yang kayak gitu? Dibujuk itu. Sekarang saya tanya, Musa nulis itu tujuannya apa? Tak ngerpek. Saya aja gini aja ngerpek loh. Tujuannya apa Musa nulis ini? Satu, dia ingin memberitahu tentang siapa jati diri bangsa Israel sesungguhnya. Pertama, Allahnya orang Israel ini modelnya kayak apa? Karena bangsa Israel itu dijajah di Mesir 400 tahun. 400 tahun itu kira-kira yang dulu keluar dari, yang dulu pernah diajar, begitu lamanya orang Ibrani itu kan diajar tuh, budayanya kuat. Tapi begitu lamanya di Mesir, lama-lama mulai goyang luntur dak. Keluar dari Mesir, di padang pasir, itu Musa ingin memberitahu budaya-budaya yang sudah ada dulu di Mesir yang terbawa budaya terbawa enggak? Tak kasih gambaran lagi. Kita ini di Indonesia ada sesuatu budaya yang terbawa sampai kepada kita semua enggak? Apalagi budaya Jawa. Apalagi mantu saya Kianda itu. Enggak percaya, nanti lihat dia. Dia suruh jalan di sini. Nanti lagi nih, misi. Itu budaya Jawa. Nggak ada ceritanya orang Batak itu misi dada, horas. Lain. Itu budaya. Kebiasaan-biasaan yang gitu baik. Tapi kebiasaan-kebiasaan yang salah. Pada waktu di Mesir menyembah berhala. Benar gak? Melakukan hal yang tidak baik semuanya. Merasa bahwa darahnya raja itu lain dengan kita. Raja itu diciptakan oleh Dewa Matahari dengan bahan-bahan yang luar biasa. Jadi kita ini kasta rendah. Tidak percaya? Pergi Bali, ada apa? Madein Agung. Madein. Agung, Nyoman, apalagi. Itu kan kasta-kasta. Kalau ke Jogja, darah biru, darah kuning, be. Itu kan ada semuanya. Itu sebuah budaya. Berani ketemu dengan yang namanya darah biru itu. Berani lihat gini. Kalau dulu dipenggal kepala, marah, suruh berangkang. Musa ini mau menghancurkan hal yang demikian. Dia ngomong, semua manusia diciptakan oleh Tuhan itu sama. Dari debu dan tanah. Derajatnya sama. Tidak ada yang kayak gitu. Dan kamu dikasih satu hal yang luar biasa. Serupa dengan gambar Allah. Kamu itu bukan cuman seperti itu. Tapi kamu dikasih apa? Sesuatu yang mulia. Kamu jangan merasa dirimu tidak ada artinya. Ini betul apa salah? Betul. Supaya kalau kamu ketemu orang suoge pangkat, kamu gak merasa apa? Minder. Kon mau sugine ya apa? Mau pangkate ya apa? Kon mangan apa metune padha be aku. Nek metune mas lan lain. Metune padha, gak usah sombong. Ambuhe tetep padha. Kan kayak gitu. Nah kalau kita sudah suwoge luar biasa pangkat, ojo sombong. Ingat toh kamu itu dari debu dan tanah. Musa itu mau ngomong sama orang-orang itu budaya seperti yang dulu kalau ketemu raja apa itu mereka tidak berani. Itu dikasih keberanian bukan untuk dilawan, supaya mereka memiliki satu derajat yang sama di hadapan Allah. Mulai dikasih hukum-hukum yang betul, Taurat apa-apa. Diajarkan seperti itu semuanya.
tujuannya seperti itu salah? Enggak. Tapi ada beberapa, saya tak minumku mana ya? Tolong. Iki minumnya lulu ya. Tak bodoh derajati. Tapi ada beberapa tulisan yang enggak di apa namanya? Enggak semua tulisannya Musa itu dipakai. Ngerti ya? Jadi enggak semua tulisannya Musa itu dipakai. Ada beberapa tulisan Musa seperti waduh, lupa saya tulis ini. Ada kitab orang jujur, terus kitab apa, itu disebutkan, tapi gak dimasukkan di kanonisasi. Gak dimasukkan. Berarti bukan tulisan Musa itu semua itu masuk, gak. Itu pun disaring lagi di kanonisasi nantinya. Nah itu satu. Terus, hakim-hakim, raja-raja. Ini banyak sekali menceritakan tentang hakim-hakim, raja-raja. Tujuannya apa sih? Manusia pertama kali, Allah ingin supaya yang menjadi rajanya, setiap ciptaannya itu dia, yaitu siapa? Allah sendiri, betul toh? Tapi manusia nggak mau. Dia minta supaya dipimpin oleh seorang manusia, seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa kafir pun ada rajanya. Bangsa Israel tidak mau. Dia minta seorang raja. Diangkatlah Saul. Nah, kita lihat coba. 1 Samuel 8 ayat 5. Tadi ngerti ya? Kitab Kejadian sampai 5 kitab itu tujuannya satu, menghancurkan budaya yang salah. Yang kedua, memberikan hukum-hukum yang baru, yaitu hukum Tuhan, bukan baru, dikenalkan hukum Tuhan kembali. Mulai Taurat, mulai apa, melalui apa, supaya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang mengenal Tuhan dia dengan baik. Kalau raja-raja, mulai kitab hakim-hakim sampai dengan raja-raja, itu jelas sekali. Engkau sudah tua, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain. Ini gini loh. Bangsa Israel itu dulu, sebelum ada Raja Saul atau siapa, yang memimpin itu seorang siapa? Siapa yuk? Samuel itu apa? Nabi, betul loh? Jadi mulut Nabi itu kalau ngomong pasti dijalankan sama bangsa Israel, ngerti? Samuel itu ngomong, "Hai kamu perang, hai maju, mundur, berhenti." Itu Samuel yang ngomong, karena Samuel itu kepanjangan daripada mulut Allah. Ini pendeta sekarang, kepanjangan dari mulut Allah, jika sesuai dengan firman Tuhan. Ojo gelem dibujui. Ada pendeta ngawur, bojomu itu orangnya dari sini ya. Bojomu itu tulang rusuknya bukan kamu. Bojomu itu tulang rusuknya aku, kawinno sama aku. Dipegat. Temenku itu mbok orang sak goblok sak dunia ya. Bojoe dikasih no sengguhan dan bojoe mau. Iku piye lah ngono. Ya saya teruskan ya ngomong bojo itu. Ya ini orang bangsa Israel itu mulai ngomel. Minta raja sama Samuel. Hasilnya ya apa? Saul memang bukan pilihan Allah. Daud kebagusan. Dipimpin Daud akhirnya ya Pak? Daud, Salomo, sampai semua kerajaan tambah bagus.
Hancur, Yerusalem hancur. Bangsa Israel hancur. Masuk di dalam apa? Tawanan. Masuk dalam tawanan. Pada waktu ditawan, pada waktu kena di dalam pembuangan, stres bangsa Israel, bingung semua. Tawari ngomong, diingatkan, kamu punya Tuhan. Tuhan itu gak akan lupa akan janjinya kepada nenek moyangmu. Baik gak Tuhan itu? Sing mokong itu bangsa Israel. Sing mokong itu kita. Minta, bangsa Israel minta raja sendiri. Setelah rajanya gagal, hancur total, dia dipegang sama bangsa Babil dia ditawan, jadikan orang buangan, stres di sana, mulai ditawari, dikasih tahu, diingatkan bahwa Allahnya itu Allah yang sudah berjanji gini-gini semua. Mulai keluar yang namanya Esra, nabinya ngomong, ingat semua. Hari itu turun terus, dikasih tahu apa? Janji-janji Allah pada saat lampau melalui leluhur mereka. Terus Esra dan Nehemia kembali dari pembuangan. Dia ngomong apa? Dikembalikan ke hukum-hukum Taurat, diajar mulai lagi. Nehemia bangun tembok, jaga kekudusan, benahi keluarga dan pekerjaan. Itu ayat-ayat itu bicara seperti itu. Esther, Allah menyertai umatnya walaupun di negeri asing. Bangsa Israel mau dimusnahkan, Allah yang bekerja. Amin. Allah gak tinggal diam. Sehingga sapa? Bangsa Israel enggak. Manusia ini luar biasa enggak. Diciptakan dikasih kemuliaan. Diojo-ojoi sama iblis, diomongi, kamu nanti bisa seperti Allah mangano ini. Akhirnya jatuh dalam dosa. Allah bekerja luas, mendampingi, dikeluarkan dari Mesir. Sampai akhirnya kayak apa? Setelah keluar dari Mesir, dikasih tanah perjanjian, ngatut lagi, tidak mau sama Allah. Minta raja sendiri, dikasih raja wis turuti, ngambruk, ditangkap jadi kebuangan, diingat janji Allah lagi. Itu loh Allah baik. Ingat itu enggak? Kita ini berapa kali bujui Allah, kita berapa kali membuat Allah merasa sedih. Tapi dia setia loh. Terus tiba-tiba ada Ayub setelah Esther. Ayub ini bicara apa sih? Orang itu kalau sudah dikuasai sama ajaran-ajaran yang sesat ya, dia ngomong, lihat kayak Ayub yang setia, menghadapi pencobaan kuat, akhirnya dikembalikan lebih kaya lagi, lebih luar biasa lagi. Gombal itu ajaran sesat itu. Padahal Ayub ini mau menghancurkan apa? Teologi kemakmuran. Zaman dulu itu sudah ada teologi kemakmuran. Dikira kalau orang itu baik sama Allah, dikira kalau orang itu menyembah Allah, dikira kalau dia itu menang sesuatu, Allah jagai dia. Gak. Bukan kayak gitu tujuannya. Ayo kan ngomong kayak gitu toh. Aku takut kena tulah, aku takut gini, aku memberikan persembahan, ojo-ojo diginikan, sama Allah disikat tambahan. Akhirnya Ayub tahu, oh alangkah dalamnya, alangkah luasnya, tidak tersaingi hikmatmu. Ayub sadar, bukan harus seperti itu. Kalau dia lakukan itu semua, dia harus mengasihi Tuhan dengan kasih, bukan takut menerima hukuman. Kalau teologi kemakmuran apa? Kan podo gunung ngawi. Ngasih persembahan, cinta Tuhan, nanti berkate turun. Ayo pertama kali pikirannya kayak gitu. Bangsa Israel kayak gitu. Zamannya Nehemia, zaman orang-orang mulai takut semua. Dari 10 hukum, jadikan 613 hukum.
Supaya mereka apa? Disenangi Tuhan. Tuhan hancurkan hal itu. Diingatkan melalui kitab Ayub. Padahal kitab Ayub ini kitab yang jauh di atasnya. Zamannya Abraham Ayub ini. Ayub ada di daerahnya Abraham. Dijelaskan 2000 tahun sebelumnya. Mazmur, memuji, bersyukur, menyembah, ratapan. Amsal ini yang paling cilaka. Saya ini gemes sama beberapa pengajar kalau jelaskan Amsal. Kalau orang yang setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, hidupnya pasti kok gak berani ngomong? Kenapa kok ada kata-kata Amsal kayak gitu tuh? Amsal itu bicara tentang apa sih? Coba kita lihat Amsal pasal 1 ayat 1. Kalau baca itu kan mesti ada apa namanya frame-nya toh. Coba kita lihat. Sen, kamu yang baca ya. Baca, ketok ndak matai. Baca. Amsal Salomo. Bisa baca gak kan? Raja Israel. Yus ayat 2. Nggak denger sing lainnya sing banter. Ayat 3. Nah, kan nggak ada toh kata-kata bagaimana rumusnya supaya kita mendapatkan sesuatu. Enggak toh? Tapi apa? Ayat 2 coba. Untuk mengetahui hikmat, didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Terus ayat yang ketiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ini hakikat kehidupan. Tahu sih, hakikat kehidupan itu apa? Kamu masih kecil loh, nek sekolah belajar sing pinter supaya besok bisa jadi dokter. Pasti jadi dokter? Belum tentu. Sekolah sing pinter besok supaya jadi orang. Sekarang bedes. Jadi orang itu maksudnya jadi orang gede, jadi orang kaya. Apakah yang sekolah pinter itu pasti jadi orang gede? Belum tentu. Tapi kita pun juga boleh ngajar. Gak usah sekolah lah. Mending pun jadi wong. Kan enggak. Kalau enggak sekolah ya kemungkinan jadi bajingan jauh lebih bisa toh. Kan lebih bener yang sekolah. Bener gak? Kamu enggak boleh rokokan. Nek rokokan cepat mati. Misalnya kayak gitu. Sing rokokan kabeh pasti mati. Belum tentu. Tapi kan lebih bagus yang enggak rokokan toh. Saya kualik. Yang enggak rokokan pasti gak mati. Yang enggak rokokan tetap mati toh. Tetap kena sakit toh. Tapi yang banyak rokok, kansnya apa? Peluangnya lebih banyak kena sakit enggak? Ojo rokokan. Itu namanya hakikat hidup. Baik, tapi bukan rumus. Bagaimana supaya bisa mendapatkan sesuatu? Baca di Amsal. Kalau kita seperti ini, pasti kita gini. Kalau kita setia sama Tuhan, pasti kita diberkati. Nabrak Mazmur 73 enggak? Orang yang enggak setia, orang yang enggak mau kenal Tuhan, Tuhan berkati enggak? Masa satu ayat ditabrakan dengan ayat lain? Enggak mungkin dong. Jadi kitab Amsal itu bicara tentang hakikat kehidupan. Enggak boleh dijadikan rumus. Saya dulu baca Amsal bingung nih. Berapa ayat? Seolah-olah kalau kita seperti ini, pasti kayak gini. Enggak bisa, Amsal itu bicara tentang hakikat. Paham ya? Tapi kamu jauh lebih baik kalau kamu lakukan itu. Tapi bukan pasti. Yang pasti itu janji. Tuhan ngomong, percayaku kamu pasti masuk surga. Pasti enggak?
pasti itu janji Tuhan. Mau dikasih tahu kok, untuk menerima didikan menjadi pandai serta kebenaran dan kejujuran. Itu hakikat hidup. Kenapa kok perlu hakikat hidup ini? Dalam kitab perlu supaya manusia itu ada keteraturan, jadi baik. Mosok dia anak, salah sekolah. Kok diantemi kancamu? Goblok ini yolating tujuan. Kan enggak. Apa orang kayak gitu, enggak boleh. Kamu gini, itu hakikat hidup. Hujan duar semua, anaknya hujan-hujan. Aja, nanti ini hujan-hujan masuk angin sakit loh. Setiap hujan-hujan masuk angin sakit? Kan enggak. Tapi yang hujan-hujan pasti lebih sakit enggak? Karsnya lebih banyak toh. Itu namanya hakikat. Kalau enggak, ya wes anak kita hujan. Ayo hujan diabaikan enggak. Kan ditahan. Itu namanya hakikat hidup. Amsal itu ayat kayak gitu. Kalau kita pengkhotbah itu apa? Membongkar kebohongan dunia. Digambarkan tuh. Aku Salomo, aku memiliki segala sesuatu gini. Itu dunia itu ngomong, kalau kamu punya ini semua kamu mesti hebat enggak? Kamu mesti bahagia enggak? Tapi Salomo ngomong di kitab pengkhotbah itu, percuma, sia-sia. Itu kebohongan dunia. Diajarkan di sana. Jadi kalau buka ayat itu, ngerti anunya apa namanya? Tujuannya garis besar tulisannya. Wah, orang khotbah pakai kordan itu wis paling enak. Dihubung-hubungkan bahasa Cina. Ren. Itu ambil ayatnya dicocok no. Ini dicocok no ayatnya. Ini duduk bang khotbah ini. Tak ngerti dasarnya. Repot. Lulusannya ditulis S2, MD. Mateng aku. Saya teruskan. Kidung Agung itu apa? Ya terus terang saja. Itu bicara cinta sesama suami istri. Juga cinta kita sama Allah. Hubungannya sedemikian akrabnya. Gak boleh dihianati. Amin. Amin, Son. Ratapan itu apa? Pertobatan. Dan nanti Yesaya sampai Maliaki. Itu kalau saya sebutkan satu-satu, entek suaraku. 27 kitab, itu luar biasa sekali. Tujuan penulisannya. Nanti baru masuk di dalam perjanjian baru. Surat-surat Paulus. Itu apa? Ngerti semua. Jadi gak asal Roh Kudus ngomong. Bingung sendiri nanti tidak boleh. Nah ini ada pelajaran nih. Akhirnya iman kita bukan dasarnya emosi saja. Bukan dasarnya pengetahuan saja. Dengan berpengetahuan yang baik. Kita menjadi percaya. Ya, Tuhan ngomong toh. Engkau tidak pernah melihat. Berbahagialah engkau yang tidak pernah melihat tapi percaya. Bisa yang di mana? Orang nekat saja ngomong, aku gak pernah lihat, tapi aku percaya. Nanti sampai Bali, aku pasti untuk Gangdau. Gendeng itu. Bukan itu maksudnya. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Paling dulu mbah. Orang banyak yang salah. Pada waktu doa, dirasakan kalau berdoa sama Allah Bapa itu ya apa? Yang kita ngomong ya apa? Kita rasakan ya apa? Ya Bapa, saat ini aku meminta kepada Engkau. Bayangannya kita ya apa? Allah itu, Allah putih, tuwek, terus sinar-sinari. Kita bayang-bayangkan gitu. Bahaya yuk. Setan itu bisa. Kalau Yesus, kita bayangkan ya apa? Seperti lukisannya Leonardo da Vinci itu. Rambutnya gondrong,
hidungnya bangir. Lah nek Yesusnya orang Cina, motoi sipit. Nggak bisa kayak gitu. Emosi, betul, pengetahuan sangat perlu, kita tahu semua. Kita jalani di dalam iman kita setiap perintahnya. Nah, ini ayatnya mana ya? Ini penting sekali. Saya lupa nulis iman ini. Yuk kamu tahu yuk. Barang siapa? Sebentar ya. Perkataan Yesus loh itu. Sudah melihat aku. Barang siapa melakukan perintahku, sudah melihat aku. Lupa saya. Yohanes 20 ayat 29 itu kan Thomas. Terus Tuhan ngomong, istriku Bing baik tahu be, pinter biasanya itu, Stempo. Yohanes berapa ya? Barang siapa melakukan perintahku, dia sudah melihat aku. Tuhan yang ngomong, berbahagialah orang yang melihat, yang tidak melihat tapi percaya. Dan nanti Tuhan itu ngomong, saat kita melakukan perintahnya, kita bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Itu perkataan Yesus sendiri. Ada. Berapa? Yohanes? Bukan, 14:21 coba. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihiku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan, wah luar biasa tajiku ini. Menyatakan diriku kepadanya. Orang itu bisa melihat Tuhan. Itu luar biasa loh. Bener. Di saat kita marah dengan seseorang, rasanya ini tidak bisa ini. Orang ini sudah terketerlaluan. Aku tidak bisa ngampuni. Tapi pada waktu kita teringat akan kasih, tiba-tiba kita ngampuni, kita akan ngomong apa? Kalau bukan Tuhan, aku tidak bisa kayak gini. Dan kita merasa sukacita. Itu karena kita bisa melihat Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Itu terjadi dalam istri saya sendiri. Makal sama saya. Untung nggak diracun loh. Tapi dia bisa baik mengasihi saya, mau ngeladeni saya. Itu saya tahu, karena dia sudah berjalan dan dia melihat Tuhan. Tanpa melihat Tuhan, gak mungkin bisa. Hal ini harus terjadi bagi setiap orang percaya. Sehingga iman kita dasarnya bukan emosi saja, bukan pengetahuan. Saat kita berjalan di dalam pengetahuan firman Tuhan, kita akan melihat Tuhan. Dan saat kita bisa melihat Tuhan, berjalan dalam pengetahuannya, berbahagia kita. 1,5 jam. Ya, saya tutup. Tidak diteruskan 2 jam. Nanti minggu depan saya nggak bisa ngomong. Saya percaya melalui keterbatasan saya, kita semua sekarang mulai mengerti betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Ya, ambil firman Tuhan, kita masuk perjamuan kudus. Langsung.